Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita harus melihat bagaimana konteks zakat itu di dalam atau yang dikenal dengan sistem dharibah di dalam Islam. Perpajakan itu sangatlah tergantung dengan status kewarganegaraan seseorang. Dan hal inilah yang membuat Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Dikarenakan apa? Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang double tax. Nah, hari ini apa solusinya dan bagaimana sikap masyarakat? Nah, ini merupakan hasil sebuah penelitian yang kita lakukan di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, secara konseptual, Bang Maimun, ada hal yang memang harus kita paparkan. Kewajiban seorang umat Islam itu pada saat dia berada di sebuah negara, maka mereka itu ada kewajiban yang memang harus mereka setor kepada negara. Dan itu sangat tergantung dengan status kewarganegaraan tadi yang saya katakan tadi. Orang Islam, mereka ada kewajibannya itu adalah zakat. Sedangkan ada beberapa charities lainnya yang bisa itu dilakukan, yaitu dengan berupa infak ataupun wakaf. Nah, berbeda dengan orang non muslim, mereka itu tidak ada zakatnya, tapi mereka itu ada yang dinamakan dengan kharaj, yaitu pajak tanah. Pajak tanah itu berarti pada dulunya orang-orang non muslim yang mempunyai kebun, yang mempunyai aset pertanian, mereka itu tidak diambil hartanya, akan tetapi mereka diambil pajaknya. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka hidup di negara muslim, diayomi, dijamin keamanannya, dijamin martabatnya, dijamin hartanya, dijamin darahnya tidak akan ditumpahkan, tidak ada yang berani mengganggu. Maka mereka kompensasinya itu adalah akan dijaga semuanya, dan mereka harus membayar dari hasil pertanian mereka, dari hasil katakanlah income yang mereka miliki, dari hasil kharaj itu untuk dikeluarkan kepada orang-orang muslim. Kenapa hal ini diambil sebuah kebijakan pada masa Umar, padahal sebelumnya pada saat setiap terjadi peperangan, umat Islam itu langsung mereka membagikan harta rampasan perang. Umar itu mempunyai sebuah visi yang sangat terdepan di dalam hal bagaimana memanage sebuah negara. Beliau melihat bahwasanya kebanyakan para sahabat itu, khususnya orang-orang muhajirin, mereka itu adalah orang-orang yang businessman. Mereka adalah pelaku pasar. Dan mereka tidak tahu bagaimana seluk-beluk pertanian itu secara mendetail. Paling yang mereka ketahui itu lebih hanya kepada beberapa komoditas tanaman yang memang itu sudah menjadi komoditas utama di Mekah, seperti kurma. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana nanti umat Islam kalau seandainya kita membagikan harta rampasan perang ini dalam bentuk kebun, nanti siapa yang akan menjaganya, siapa yang akan merawatnya, siapa yang akan memanagenya? Maka Umar pada saat itu melihat ada sebuah visi ke depan. Negara Islam ini akan berkembang dan akan maju, maka Umar memberikan sebuah kebijakan. Setiap harta rampasan perang yang tidak bergerak seperti kebun, seperti itu tidak dibagikan oleh Umar. Sehingga pada saat itu terjadi kontroversi di antara para kalangan sahabat. Namun Umar mengatakan, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, namun sesuatu itu adalah baik dan bagus. Kalau dalam bahasa sekarang orang sering mengatakan ini adalah bid'ah hasanah, ya. Ini adalah sesuatu yang memang baik dilakukan, walaupun pada masa Rasul itu tidak pernah dilakukan. Kenapa Umar bisa melakukan seperti ini? Karena kan beliau itu bukanlah semena-menanya, bukan dikarenakan hawa nafsunya. Tentu saya sangat meyakini dengan sehakul yakin, apapun keputusan yang dilakukan oleh Umar itu adalah dengan persetujuan. Dalam artian Umar tidak akan pernah mengkritik sesuatu syariat yang baru, tapi Umar melakukan hal seperti itu tentu dikarenakan ini memang sudah mendapatkan kalau bahasa sekarang orang mengatakan wongsit, ya, bukan seperti itu, tapi ini adalah sebuah memang arah yang memang digerakkan oleh
Allah kepada Umar untuk memberikan sebuah kebijakan tentang apa yang harus dilakukan oleh umat Islam pada saat mereka bisa ekspansi secara lebih jauh. Negara Islam membutuhkan kepada dana, dan pada saat dana itu tidak dimiliki, maka ada beberapa kebijakan yang memang bisa dirubah di dalam Islam, sehingga Islam ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dia ini akan memberikan keberkahan kepada semua umatnya. Nah, ada hal yang menarik yang lain. Kenapa kita membahas tentang sikap? Dikarenakan apa? Dikarenakan sebenarnya umat Islam itu tidak pernah memberikan sesuatu yang berat kepada umat yang bukan non-muslim. Nah, pada saat umat Islam datang ke negara yang mayoritas non-muslim, katakanlah ke negara yang belum beriman, mereka itu dikenakan beberapa sistem jenis kutipan. Di antaranya itu adalah seperti usyur, pajak perdagangan. Nah, kenapa bisa umat Islam pada saat mereka memasuki negara non-muslim, mereka dikenakan pajak perdagangan, akan tetapi orang-orang non-muslim pada saat mereka masuk ke negara Islam, mereka tidak dikenakan pajak perdagangan. Tidak adil. Maka diambillah sebuah kebijakan. Ada beberapa sistem perpajakan yang diikuti pada masa itu, yaitu seperti pajak perdagangan. Dan pajak-pajak ini semuanya tidak melebihi dari 10%. Ini yang hebatnya. Rata-rata 2,5%. Sehingga apa? Sistem kutipan seperti ini, kewajiban ini membuat itu orang sering lari daripada kewajibannya. Tapi kalau misalnya kita melihat sistem yang ditumbuhkan di dalam Islam, yaitu adalah sistem yang memang mempunyai penanaman kesadaran yang sangat luar biasa. Contoh, pada saat Rasul menjelaskan tentang ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka pada saat itu salah seorang sahabat sangat terkenal. Beliau langsung menafkahkan, menginfakkan, mewakafkan kurma terbaiknya. Ratusan batang kurma itu langsung diserahkan kepada Rasulullah. Untuk apa? Supaya harta ini bisa bekerja sampai dengan beliau meninggal. Hal seperti itu juga dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur Bi'ru Rumah, itu harganya sekitar miliaran rupiah kalau kita konversikan ke dalam sejumlah 15.000 dinar. Bayangkan, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan harta mereka hanya untuk mendapatkan kecintaan dari Allah dan Rasul. Ini posisi bagaimana sebenarnya letak sebuah kewajiban yang dinamakan dengan pajak dan zakat. Orang paling sering itu lari dari pajak memang. Tapi kalau dari zakat orang nggak akan pernah lari. Kenapa? Karena dia menganggap ini adalah hak Allah yang terdapat, harta Allah yang terdapat di dalam harta dia. Maka dia harus mengeluarkan. Nah, maka jarang kita temukan di lembaga zakat ada kasus korupsi. Tapi kalau itu juga terjadi, na'udzubillah, inilah tanda akhir-akhir zaman, berarti memang sudah sampai waktunya. Nah, ini merupakan bagaimana landasan yang selama ini berlaku dari literatur keislaman. Sehingga apa? Kita mencoba untuk mengeksplor dengan teori yang kita ungkapkan tadi, lalu kita menanyakan kepada masyarakat. Nah, hasil penelitian itu menunjukkan semua masyarakat tidak setuju dengan pajak. Semua masyarakat tidak setuju dengan sistem perpajakan. Kenapa? Karena mungkin mereka tidak bisa merasakan nikmat secara langsungnya, manfaat secara langsungnya. Padahal semua pembangunan itu dinikmati melalui pajak yang di-store. Mungkin sosialisasinya kurang, atau sama sekali program-program tersebut tidak menyentuh kepada masyarakat. Namun ada hal yang menarik pada saat kita cerita tentang bagaimana sikap masyarakat terhadap zakat. Di sini kita bagi kepada 3 komponen unsur masyarakat. Pertama sekali itu adalah PNS, yang kedua itu adalah pekerja di swasta, dan yang ketiga itu adalah para petani. Ketiga mereka, kalau kita ingin melihat bagaimana sikapnya, sikap yang paling terbaik itu adalah yang dimiliki oleh para petani. Kenapa dimiliki oleh para petani? Petani itu tidak menganggap zakat itu adalah sebagai kewajiban. Petani itu menganggap zakat itu adalah sebagai hak. Kalau misalnya mereka mau menghitung variable cost untuk bercocok tanam, pergi ke sawah, mungkin tidak layak petani sawah itu mengeluarkan zakat. Kenapa? Biaya menggarap sawah tidak pernah dihitung.
ya kan? Biaya mengairi air tidak pernah biaya untuk menanam, ya istilahnya membajak, menanam, memanen, mengangkat, semua proses, ya semua aktivitas di sawah itu tidak pernah dihitung variabel cost-nya. Sehingga apa, begitu mereka mendapatkan hasil 1.500 kilo padi ataupun 800 kilo beras, maka mereka langsung mengambil 5% dari itu untuk dikeluarkan zakatnya. Lihat bagaimana ketaatan orang-orang para petani. Dan sebenarnya yang harus dimiliki itu adalah oleh orang-orang yang bekerja di perusahaan, di swasta ataupun PNS. Contoh misalnya seperti kami mengajar, ya kan? Terkadang ruangan yang kami gunakan itu ada AC, tidak ada pun sedikit kelelahan, ya kan? Tapi pada saat akhir bulan kita mendapatkan pendapatan, lalu kita ada upaya untuk menolak kewajiban tersebut dengan kita mengatakan tidak ada wajibnya zakat penghasilan. Padahal kalau kita mau menghitung, ya, kalau misalnya kita mau menghitung berapa lama mereka bercocok tanam di sawah, itu 3 bulan. 3 bulan itu mendapatkan hasil Rp1.400.000. Maka mereka mengeluarkan 5%. Kalau biasanya orang mengajar punya gaji, itu bisanya kalau misalnya 4A, 4B, gaji mereka itu sekitar 5 jutaan 1 bulan. Coba bayangkan, mereka tidak pernah menghitung variable cost, sedangkan kita hari ini banyak di antara orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang selalu berkelit dengan kewajiban ini. Maka dari hasil penelitian kita itu menyebutkan bahwasanya sikap masyarakat yang paling bagus terhadap zakat itu dimiliki oleh para petani. Petani itu mempunyai sebuah awareness, sebuah kesadaran yang sangat mendalam akan kewajibannya. Nah, pada saat kita mengeksplor kenapa mereka mempunyai sebuah kesadaran sampai segitunya, tidak menganggap ini adalah sebagai kewajiban, tapi mereka menganggap ini adalah sebagai haknya. Dikarenakan apa? Mereka sangat menggantungkan hasil pertanian mereka itu kepada Allah. Ada salah seorang petani yang kita wawancarai pada saat itu, beliau mengatakan, saya nggak sanggup saya habiskan waktu saya untuk menjaga burung tidak akan mengambil padi. Semua saya sudah serahkan kepada Allah. Ya kalau misalnya waktu salat saya tinggalkan terus padi itu seperti itu. Pergi saya salat. Nah, makin kita menjaga sawah itu makin banyak burung itu yang datang untuk mengambil padinya. Itu yang diungkapkan. Jadi sewaktu seseorang itu sudah mencapai kepada titik nol, bukan Pertamina ya, mencapai titik nol, maka dia itu sudah pasrah sepasrahnya kepada Allah. Tapi dengan syarat dia harus melakukan semua instrumen ikhtiar tadi. Misalnya dia buat orang-orangan, dia buat ini, dia buat itu semua di sawahnya. Semua instrumen itu sudah dia lakukan. Maka apa yang bisa dia lakukan? Begitu datang waktu salat, dia bilang dia pergi salat. Dia tidak akan pernah meninggalkan salat. Kenapa? Karena makin dijaga, kata dia, makin kita jaga supaya tidak datang tulu, ya, maka dia semakin banyak datang. Makin maghrib, makin banyak yang menghampiri. Jadi konsepnya cuma satu, kembalikan kepada titik nol, yaitu tawakal kepada Allah. Kita akan memuji Allah. Yang hak dia silahkan dia makan. Nah, ya. Apakah bila seseorang punya utang, ini ada kan dia usaha, Ya. seperti tadi bertani atau misalnya katakan ya luar negeri yang akan menerima gaji. Bila dia memiliki utang, alangkah baiknya mana yang dikedepankan? Teruskan bayar utang ini atau membayar zakat? Ya. Hutangnya hutang apa sekarang, Mama? Kalau seandainya dia hutang untuk mengganti iPhone 12 ke iPhone 14, itu tidak dihitung dalam hutang. Ya. Kalau seandainya dia berhutang, katakanlah misalnya, mohon maaf, misalnya kredit rumah. Rumahnya sudah ada, tapi dia mau kredit rumah untuk anak yang pertama. Tahun depan kredit rumah untuk anak kedua. Tahun ke depan kredit rumah untuk anak ketiga. Itu tidak dihitung. Kenapa? Karena kebutuhan dia itu adalah untuk adanya tempat tinggal. Dan itu sudah terpenuhi dengan rumah yang pertama. Oh, bagaimana dengan nasib anak-anak? Itu nasibnya mereka mengurus diri sendiri. Kita sebagai orang tua itu hanya mempersiapkan instrumen untuk dia bisa mengurus diri sendiri agar dia bisa eksis di dalam kehidupan ini. Maka kesalahan orang tua yang paling banyak hari ini itu adalah
pada saat mereka meletakkan semua hutang-hutang tersebut sebagai biaya yang memang itu tidak mewajibkan dirinya untuk membayar zakat. Kita waktu sosialisasi pertama sekali di Universitas Malikus Saleh, banyak dosen yang menentang seperti itu. Ustaz, kita nggak layak ini, kita zakatnya nggak wajib. Kenapa? Karena saya punya kredit rumah. Nah, setelah kita cek ternyata itu adalah kredit rumah yang ketiga. Coba bayangkan, orang pergi ke sawah 3 bulan, tidak mendapatkan apapun, tidak menghitung variable cost apapun, tapi begitu dia panen, dia langsung mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia yakin sekali tahun depan, ya, musim tanam berikutnya, yang akan memberikan rezeki itu bukan karena pupuknya yang bagus, bukan karena tidak datangnya hama, bukan tidak datangnya tikus, tapi itu memang karena izin Allah. Ini yang paling menarik. Pada saat kita tertanam sebuah unsur ketauhidan, pemahaman tentang ketauhidan, adanya sebuah upaya untuk menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga tidak pernah seseorang itu akan merasa galau. Dia tidak akan pernah merasa dirinya itu akan kehabisan harta. Bang Memun nggak perlu takut, Bang, kalau seandainya dengan bayar zakat abang akan miskin. Bagaimana mungkin abang akan menjadi miskin kalau kita meyakini bahwasanya kita adalah hambanya Allah yang maha kaya. Nggak akan mungkin, Bang, kita miskin. Allah kita itu maha kaya. Hanya saja terkadang kita kepingin buru-buru kaya. Nah, padahal kita belum cocok untuk jadi kaya. Pada saat seseorang itu diberikan kekayaan tidak sesuai dengan porsinya, maka dia akan bermaksiat kepada Allah. Banyak kejadiannya kan? Tiba-tiba OKB, orang kaya baru, ya. Begitu dia dapat fasilitas nikmat, apa yang dia lakukan? Kalau dulu mungkin dia sering ke masjid, ya, sering puasa Senin Kamis, begitu dapatkan nikmat seperti itu sudah sering melakukan perjalanan keluar. Banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, ini hal-hal yang membuat lau basatallahu rizqahu li'ibad labaghaw. Kalau seandainya Allah menghamparkan rezekinya kepada hamba-hambanya, maka itu akan terjadi apa yang dinamakan dengan kelewat batasan. Maka Allah atur rezeki kita sesuai dengan kemampuan, hal yang paling terbaik dalam kehidupan kita. Ini sebenarnya yang harus kita pahami. Ya. Karena ini adalah merupakan bagaimana kita memahami sikap tersebut, maka mari sama-sama kita perbaiki sikap kita. Kita perbaiki sikap kita kepada Allah agar apa? Agar kita mempunyai sebuah rasa yang dinamakan dengan husnuzan kepada Allah. Nah, kalaupun misalnya Allah tidak memberikan rezeki kepada kita, maka ada hal yang memang harus kita pahami. Kenapa? Karena itulah yang terbaik kepada kita. Nah, pada saat kita diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, maka kita perbaiki sikap kita. Jangan pernah merasa bahwasanya rezeki ini dikarenakan karena memang saya pintar dalam mencari uang. Berapa banyak orang yang katakanlah dia punya prospek karir yang sangat akan bagus ke depan, tiba-tiba Allah jepit satu urat sarafnya, sakit total. Dan ini pernah terjadi. Seorang ibu sangat membanggakan anaknya, dia sekolahin anaknya ke luar negeri. Apa yang terjadi? Ternyata si anak jatuh di kamar mandi dan hilang semua ingatannya. Sehingga apa? Dia harus merekam. Dulu tidak ada handphone seperti ini. Anaknya itu diberikan tape recorder. Apa yang telah dia lakukan 10 menit yang belakang. Dia tidak ingat apapun. Apa yang terjadi 10 menit yang terdahulu dia tidak ingat. Jadi dia harus rekam. 10 menit yang lalu saya melakukan aktivitas A, B, C, D. Coba bayangkan, dia lupa makan, dia lupa pergi buang air kecil, bisa semuanya ini terjadi. Maka yang paling terpenting bagi kita, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, sikap kita dengan Allah, sehingga kualitas ini akan memperbaiki hubungan kita dengan semua makhluk. Kalau seandainya kita mau merapikan sikap kita dengan Allah, maka Allah akan merapikan semua tatanan kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.